Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Hidayati, SAP, MAP. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Ilmu Administrasi Negara dan S2 Ilmu Administrasi Negara. Bidang keahlian yang saya miliki adalah studi kebijakan publik. Saya salah satu dosen dari STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman dari program studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran disebut dengan PDD UKT-PT. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang saya ajarkan pada program studi Ilmu Administrasi Negara yang saya naungi dalam mata kuliah Kebijakan Publik dengan bobot 3 SKS. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini merupakan salah satu kajian dalam administrasi publik yang membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, diantaranya ruang lingkup dan makna kebijakan publik, kemudian sistem kebijakan, kemudian pendekatan dan proses kebijakan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kebijakan publik ini adalah yang pertama, menunjukkan pengetahuan kebijakan publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks pembangunan. Yang kedua, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dalam kebijakan publik dan manajemen publik. Yang ketiga, mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep dan model pengambilan keputusan dalam konteks pembelajaran masalah dan bidang administrasi publik berdasarkan sistem manajemen pengetahuan. Kemudian yang keempat, melakukan penelitian kualitatif, kemudian kuantitatif, khususnya dalam metode survei, penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen, dan penelitian kebijakan dalam administrasi publik. Kemudian yang kelima, menerapkan teknik dan metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Sehingga yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi kebijakan publik, konsep, dan ruang lingkup kebijakan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam kebijakan publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan model-model dari kebijakan publik. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses dari kebijakan publik. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi kemudian merumuskan masalah-masalah kebijakan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan proses dari agenda setting. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami proses dari komunikasi kebijakan publik. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami konsep dan teori implementasi. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan evaluasi kebijakan publik dan perubahan dari kebijakan publik tersebut. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, yaitu konsep dan ruang lingkup kebijakan publik, kemudian sejarah perkembangan kebijakan publik, kemudian teori pengambilan keputusan kebijakan publik, kemudian yang keempat, teori negara dan kebijakan publik, yang kelima, isu-isu kebijakan publik, yang keenam, komponen, aktor, dan faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, ketujuh, pendekatan dan proses pembuatan kebijakan publik, kedelapan, formulasi kebijakan publik, kemudian yang kesembilan, pendekatan pelaksanaan implementasi kebijakan publik, yang kesepuluh, evaluasi dan implementasi kebijakan publik. Yang ke-11, dampak dari implementasi kebijakan publik tersebut. Yang ke-12, dampak dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang ke-13, masalah kebijakan publik di Indonesia. Kemudian yang ke-14, studi kasus dari kebijakan publik. Komponen dan persentase penilaian dari mata kuliah ini adalah
Yang pertama, dari segi kehadiran atau partisipasi mahasiswa di kelas itu berbobot 35%. Kemudian yang kedua, tugas individu bobotnya 15%. Yang ketiga, tugas kelompok bobotnya 15%. Kemudian yang keempat, ujian tengah semester 10%. Yang kelima, ujian akhir semester 15%. Yang keenam, kuis 10%. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah kebijakan publik dengan bobot 3 SKS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Baik, tetap semangat kan? Ya. Walaupun tadi mungkin ada mata kuliah yang dari pagi kita laksanakan, tapi pada jam mata kuliah ini harus tetap semangat, jangan sampai loyo. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, saya mau cek kehadiran dulu. Anissa, Ramadhani, Asifa ini, Apriliani, Elvi Selvia, Nanda Permata, Ririn, Helga, Andina, Rahmat Kalila, Naila. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita yang pertemuan kelima ini tentang isu-isu kebijakan publik, kita flashback dulu ke materi sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu tentang teori negara dan kebijakan publik. Jadi saya akan mengingatkan kembali karena antara teori negara dan kebijakan publik itu ada kaitannya dengan isu-isu kebijakan publik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi teori negara dan kebijakan publik seperti yang minggu kemarin kita bahas, teori negara itu apa sih hubungannya dengan kebijakan publik? Jadi teori negara itu kita membahas tentang fungsi, tentang tujuan, kemudian tentang kekuasaan yang ada dalam sebuah negara. Sedangkan kebijakan publik itu bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan masyarakatnya. Jadi masyarakat di Indonesia ini berbagai macam ragam permasalahan yang dihadapi. Jadi bagaimana caranya kebijakan tersebut mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itu antara teori negara dengan kebijakan publik. Kemudian kita masuk ke isu-isu kebijakan publik. Jadi isu-isu kebijakan publik ini nanti setelah kita mempelajari materi ini, kita akan mengetahui tentang bagaimana caranya masalah masyarakat itu muncul di dalam tengah-tengah masyarakat. Kemudian mengetahui proses pembuatan kebijakan publik itu seperti apa. Kemudian lagi memahami dampak kebijakan terhadap masyarakat. Nah, itu tujuan akhir kita mempelajari tentang isu-isu kebijakan publik. Nah, ini apa itu isu kebijakan publik? Nah, jadi mungkin yang mahasiswa yang berada di kelas ini mungkin kurang paham atau belum paham tentang apa sih sebenarnya isu kebijakan publik. Jadi isu kebijakan publik itu sama dengan masalah kebijakan. Jadi masalah-masalah kebijakan yang terjadi di negara kita, di kalangan masyarakat itu masuk ke dalam isu kebijakan. Jadi secara umumnya masalah kebijakan itu timbul karena faktor lingkungan kebijakan, yakni keadaan yang melatar suatu peristiwa baik yang berupa tuntutan masyarakat atau tantangan dan peluang yang dihadapi yang diharapkan dapat diatasi melalui suatu kebijakan. Jadi permasalahan atau isu-isu kebijakan publik itu masalah yang terjadi di Indonesia banyak sekali. Contohnya misalnya suatu permasalahan atau yang terjadi di negara kita, suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah, kemudian kebijakan itu tidak tepat sasaran, menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Gejolak tersebut menimbulkan demo, kemudian timbullah suatu masalah dan masalah itu harus diatasi oleh pemerintah. Bagaimana caranya pemerintah mengatasi masalah tersebut? Apakah kebijakan yang telah dibuat itu direvisi atau dihilangkan kebijakan tersebut? Nah, itu yang dimaksud dengan isu kebijakan publik. Kemudian pentingnya memahami isu kebijakan.
nyatanya. Kita harus bahas dulu atau kita harus lihat dulu awal mula kebijakan itu apa. Kebijakan itu selalu muncul isu kebijakan yang mendapat perhatian publik. Jadi awal mula kebijakan tersebut harus ada muncul dulu isu kebijakan, masalah kebijakan. Setelah adanya masalah kebijakan, baru pemerintah akan membuat sebuah aturan atau membuat sebuah kebijakan. Kalau seandainya tidak muncul gejolak, tidak muncul permasalahan, mungkin kebijakan tidak akan dibuat oleh pemerintah. Jadi kebijakan itu sebenarnya ada dua hal yang membuat kebijakan itu ada. Karena adanya faktor kepentingan pemerintah dan faktor kepentingan dari masyarakatnya sendiri. Jadi dengan adanya gejolak di dalam masyarakat menginginkan atau ada suatu permasalahan yang terjadi. Misalnya contoh kemiskinan, masyarakat merasa pemerintah tidak ikut andil untuk memberantas kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat, di tengah kalangan mereka. Bagaimana caranya supaya pemerintah itu tahu kalau di daerah A atau di daerah B ada masyarakat yang kurang mampu atau ada masyarakat yang tidak makan dalam jangka waktu 3 hari atau 1 minggu. Itu kalau tidak ada gejolak atau tidak ada demonstrasi atau yang diberitahukan ke masyarakat kepada pemerintah, maka pemerintah mungkin tidak akan tahu. Karena kebijakan itu munculnya karena adanya gejolak dari masyarakat. Itu makanya pemerintah harus membuat sebuah aturan. Kemudian dampak nyatanya misalnya isu pendidikan, pemerintah membuat kebijakan dana bos untuk membantu biaya sekolah. Nah, jadi salah satunya dana bos itu kan muncul karena adanya gejolak masyarakat yang mengatakan bahwa kehidupannya yang kurang mampu sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Jadi banyaknya anak-anak yang putus sekolah, sehingga anak-anak yang putus sekolah tersebut memberikan mereka menyatakan kepada pemerintah bahwa pemerintah harus membuat suatu kebijakan supaya kebijakan itu bisa membantu atau menolong perekonomian mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan dampak nyatanya. Jadi pentingnya memahami isu kebijakan itu dampak nyatanya langsung terlihat. Jadi pemerintah langsung bergerak. Contoh lainnya, nah ini tahapan-tahapan kebijakan publik menurut William Endan. Jadi kita penyusunan agenda ini awal ada, kemudian baru masuk ke formulasi. Pemerintah harus mencarikan solusi. Contohnya misalnya tadi kan karena masyarakat mengeluh banyaknya anak-anak mereka yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Jadi pemerintah mencari solusinya apa, solusi yang harus mereka pecahkan atau solusi yang mereka munculkan untuk memecahkan sebuah permasalahan tersebut. Itu merupakan formulasi kebijakan. Kemudian adopsi kebijakan bahwa pemerintah sudah tahu kebijakan yang akan diambil, yaitu dan contoh yang kita katakan tadi bahwa kebijakannya yang diambil oleh pemerintah di tahap adopsi adalah Saga Saja Plus. Jadi Saga Saja Plus itu yang akan nanti kebijakan yang muncul untuk menyelesaikan permasalahan dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan masuk ke adopsi, itu muncullah satu kebijakan Saga Saja Plus. Kemudian implementasi itu penerapan. Setelah aturan atau kebijakan itu muncul sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat, barulah masuk ke implementasi. Implementasi itu penerapan kebijakan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan di dalam aturan-aturan tersebut, misalnya pemerintahnya, masyarakatnya, orang-orang yang berada di bawah itu. Kemudian evaluasi kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan setelah sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, diterapkan oleh masyarakat, kalau kita lakukan nih kebijakannya, kita terapkan, kita laksanakan kebijakan, baru masuk ke tahap evaluasi. Evaluasi ini bisa kita ukur kebijakan itu berhasil atau tidak. Kebijakan itu memberikan kepuasan kepada masyarakat atau tidak. Kemudian evaluasi kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan setelah sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah,
diterapkan oleh masyarakat, kalau kita lakukan nih kebijakannya, kita terapkan, kita laksanakan kebijakan, baru masuk ke tahap evaluasi. Evaluasi ini bisa kita ukur kebijakan itu berhasil atau tidak. Kebijakan itu memberikan kepuasan kepada masyarakat atau tidak. Jangan-jangan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya sekedar untuk menjawab saja keluhan-keluhan masyarakat, tapi tidak tahu hasilnya itu bisa terpenuhi nggak keinginan masyarakat. Nah, ternyata mungkin saja bus setelah berkembang 1 tahun atau sekarang sudah masuk ke jangka waktu 2 tahun saja bus, malah itu di hasil evaluasi itu sudah memperlihatkan kinerja yang lebih baik, jadi memuaskan masyarakat. Nah, sampai di sini, sampai tahapan kebijakan publik, siapa yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke slide berikutnya? Coba Ririn. Baik Bu, terima kasih. Saya Ririn, izin bertanya. Pertanyaannya, mengapa kebijakan publik yang dibuat untuk masyarakat itu seringkali tidak tepat sasaran? Baik, pertanyaan yang cukup bagus dari Ririn, bagaimana kebijakan publik itu sering sekali tidak tepat sasaran. Jadi kita sebagai masyarakat di Indonesia juga sering merasakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sering tidak tepat sasaran. Rasanya kebijakan itu tumpang tindih. Jadi kenapa kebijakan itu tidak tepat sasaran? Karena yang pertama, tidak akuratnya data. Jadi tidak adanya data yang akurat yang diterima oleh pemerintah. Jadi pemerintah tersebut memakai data yang sudah ada, tidak diperbaharui datanya seperti bantuan sosial, ya kan? Kalau di bantuan sosial itu banyak sekali masyarakat mengeluhkan kalau mereka mendapatkan bantuan itu tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Misalnya kita contohkan si Bunga ini. Bunga dulu di tahun 2023 dia pengangguran kemudian janda beranak 1. Nah, ya Bunga, ini contoh, bukan yang sebenarnya, tapi contoh saja. Kalau sekarang kan Bunga belum punya suami, tapi kita contohkan Bunga. Jadi Bunga ini tahun 2023 janda beranak 1, jadi dia mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Tapi karena tidak adanya data yang diperbaharui oleh pemerintah, di tahun 2026 Bunga tetap mendapat bantuan, padahal Bunga sudah mendapatkan suami yang baru. Suami yang baru kemudian sudah berubah tingkat perekonomian kehidupan keluarganya, karena suaminya seorang pengusaha kaya raya, pengusaha batubara misalnya kan Bunga suaminya, tapi tetap saja mendapatkan bantuan sosial. Karena Bunga ini ingin juga mendapatkan bantuan, dia juga tidak mau melapor kepada pemerintah yang bersangkutan. Kalau perekonomiannya sudah berubah, tetap saja menikmati hasil bantuan sosial itu setiap bulannya. Nah, itu sebenarnya dan keakuratan data yang tidak diperbaharui, itu makanya kebijakan itu sering tidak tepat sasaran. Kemudian yang keduanya yaitu sosialisasi yang kurang dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi pemerintah misalnya membuat sebuah kebijakan, tapi kebijakan tersebut tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak paham tentang kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ya, Rin, tidak paham, Rin? Kita lanjut ya. Ini contoh isu kebijakan publik yang ada di Indonesia. Jadi isu kebijakan publik yang ada di Indonesia itu pertama, larangan berjualan di trotoar. Ini sesuai dengan larangan berjualan di trotoar ini keadaan di kampus kita. Itu yang di depan kampus di trotoar banyak sekali pedagang kaki lima yang itu mungkin menghambat kita sebagai mahasiswa kalau seandainya ingin berjalan di trotoar. Jadi tidak bisa karena terlalu banyaknya pedagang kaki lima. Itu harus dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Itu merupakan contoh isu kebijakan publik yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Pada umumnya di Indonesia mungkin kejadian-kejadian seperti itu sudah merata, yaitu berjualan di trotoar. Itu sangat melanggar sekali aturan-aturan yang ada. Kemudian kita lanjut
tantangan dalam pengelolaan isu kebijakan. Jadi tantangan dalam pengelolaan isu kebijakan itu yang pertama, isu terabaikan. Isu terabaikan itu seringkali masalah-masalah yang diungkapkan oleh masyarakat itu seringkali diabaikan oleh pemerintah. Banyak kan masalah-masalah yang terabaikan, atau masalah-masalah misalnya masyarakat demo ini untuk menentang kebijakan-kebijakan seperti MBG mungkin yang lagi viral sekarang. Makan bergizi gratis itu kan banyak sekali yang ditentang oleh masyarakat, tapi masih terabaikan kan sampai sekarang permasalahan tersebut. Apakah pemerintah bisa menerima kritikan dari masyarakat? Kalau menurut anak-anak mahasiswa di kelas ini, bisa nggak pemerintah menerima? Bisa. Bagaimana kalau seandainya bisa? Kalau Fadil jawab bisa, apa alasannya? Karena dari Silakan berdiri, Fadil. baik, terima kasih Bu. Karena dari sistem pemerintahan saja negara kita ini adalah negara demokrasi. Bagaimanapun kritik dan saran itu pemerintah itu harus menerima dengan ketentuan-ketentuan tertentu, yaitu kritik dan saran itu tidak dilakukan secara anarkis. Baik, terima kasih Bu. Ya, baik. Ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Cukup Fadil saja. Jadi tadi tentang MBG, kata Fadil sebenarnya isu tersebut bisa diterima oleh pemerintah karena negara kita adalah negara demokrasi. Jadi negara demokrasi ini kita bebas atau berhak berpendapat dan pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Nah, ini dampak kebijakan yang berhasil. Dampak kebijakan yang berhasil ini lumayan ya, 85% peningkatan tentang kesejahteraan itu 85%-nya berhasil. Kemudian perlindungan sosial itu lebih dari 60 juta masyarakat menjaga daya beli mereka. Kemudian lagi peningkatan SDM ini 3 kali lipat kualitas sumber daya manusianya sudah meningkat. Nah, jadi ini dampak kebijakan publik yang berhasil. Kenapa 3 kali lipat sumber daya manusia Indonesia ini meningkat? Karena adanya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Jadi sangat bermanfaat sekali dengan adanya beasiswa atau kebijakan tentang peluang untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, maka sumber daya manusia berkualitas di Indonesia itu meningkat 3 kali lipat dari sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini mengapa isu kebijakan itu penting? Isu kebijakan itu penting karena cikal bakal perubahan, kemudian masa depan yang cerah, partisipasi masyarakat, transparansi pemerintah, kemudian kolaborasi inklusif. Jadi kenapa isu kebijakan itu penting bagi kita semua, supaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, pekerjaan apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu bersifat transparansi. Jadi masyarakat memiliki peran penuh dalam mengevaluasi, menilai hasil kerja dari pemerintah. Apakah kebijakan itu sudah tepat sasaran atau belum? Baik. Dari materi yang saya sampaikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang saya sampaikan? Coba tunjuk tangan. Coba Naila, diri Naila. Baik Bu, saya akan mencoba untuk menyimpulkan pada materi pada hari ini, yaitu tentang isu-isu kebijakan publik. Di mana isu-isu kebijakan publik yaitu masalah-masalah kebijakan yang terjadi di masyarakat atau di suatu negara yang kurang tepat sasaran, di mana pemerintah harus menyelesaikan, memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian pentingnya memahami isu kebijakan publik. Yang pertama yaitu dimulainya awal mula kebijakan publik tersebut harus ada permasalahan di lingkungan. Maka kebijakan itu pemerintah dapat membuat kebijakan tersebut terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya ada tahapan dalam kebijakan publik. Yang pertama yaitu penyusunan agenda, di mana pemerintah mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian formulasi kebijakan, di mana pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya adopsi kebijakan, di mana
mana pemerintah telah memilih dan menetapkan kebijakan yang telah didiskusikan. Selanjutnya, implementasi kebijakan di mana pemerintah dan anggotanya atau bawahannya melakukan atau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi kebijakan, di mana setelah kebijakan dibuat maka melakukan evaluasi atau mengukur apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai atau tepat sasaran. Sekian dari saya terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naila yang sudah bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Siapa lagi yang bisa? Nadira, coba Nadira. Ibu, saya Nadira Desyati akan mencoba untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini, yang dimana tentang materi isu-isu kebijakan. Nah, isu-isu kebijakan itu adalah masalah kebijakan yang timbul karena faktor lingkungan masyarakat, yaitu dengan keadaan yang melatar belakangi suatu peristiwa, baik berupa tuntunan atau tantangan dan peluang yang diharapkan agar dapat diatasi. Mengapa kita penting untuk memahami isu-isu kebijakan? Itu diawali karena munculnya isu yang menarik perhatian publik. Kebijakan itu muncul karena adanya gejolak dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu adalah tahapan yang Ibu sampaikan tadi menurut William and Gould, yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih kepada Dira sama Naila yang sudah bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari dua teman kita tadi akan saya perkuat. Jadi kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini, isu-isu kebijakan publik, yaitu masalah kebijakan publik yang terjadi di Indonesia itu muncul karena suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak tepat sasaran. Jadi pemerintah membuat sebuah kebijakan tanpa adanya komunikasi antara dua arah, antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga terjadi tumpang tindih antara kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi tahapan-tahapan kebijakan yang dilalui oleh pemerintah supaya kebijakan itu masuk dari awal sampai tahapan terakhir, itu tahapan evaluasi. Menurut William Mendan tadi, itu pertama tahapan agenda, kemudian formulasi, adopsi, kemudian implementasi kebijakan, dan terakhir adalah evaluasi kebijakan. Jadi dalam isu kebijakan ini, supaya bisa teratasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, supaya kebijakan tersebut tepat sasaran, maka yang harus mengawasi kebijakan pemerintah itu adalah masyarakat, kemudian pihak swasta, kemudian siapa lagi? Akademisi dan media massa. Jadi orang-orang itu harus berkolaborasi supaya kebijakan yang ada di Indonesia ini harus tepat sasaran dan mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi sebelum kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini, untuk minggu depan saya ingin memberikan tugas kepada Anda sekalian, yaitu tugasnya coba nanti kita lihat berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, coba lihat kebijakan mana yang tidak tepat sasaran atau kebijakan mana yang menimbulkan permasalahan. Jadi minggu depan sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya akan menanyakan tugas ini. Sepakat ya? Nah, baik, sampai di sini dulu. Banyak kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rekaman video pembelajaran mata kuliah kebijakan publik pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara STIA Bina Nusantara Mandiri Pariaman. Video ini merupakan salah satu dokumen untuk persyaratan pernyataan data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Semoga jadi pertimbangan pada proses penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.